Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Aidah. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara berdasarkan bagan telah saya tampilkan. Poin pertama yaitu ada keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, fertilitas. Fertilitas artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Ada juga faktor penunjang tingkat kelahiran. Pertama, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat perdesaan. Yang kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal. Hal tersebut mendorong orang tua memiliki anak banyak. Terus yang kedua, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak. Contohnya, anggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan keluarga membuat orang tua merasa was-was jika memiliki anak sedikit karena khawatir regenerasi keluarga akan terhenti. Terus yang keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Nah, berikutnya ada juga beberapa faktor yang menghambat tingkat kelahiran, yaitu adanya kesadaran mengenai program KB, terus undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita yaitu 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Terus penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Para remaja mampu menunda usia pernikahannya. Terus yang selanjutnya peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan haknya diberikan sampai anak yang kedua. Terus yang kedua ada mortalitas. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah mortalitas. Faktor penyebab mortalitas antara lain: 1. Sarana kesehatan yang belum memadai. Terus yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Terus yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan, dan yang kelima, kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat mortalitas antara lain: meningkatnya fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang cukup bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain. Yang ketiga ada migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, perpindahan penduduk tersebut disebut mobilitas sirkuler. Ada juga alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu ekonomi, yaitu untuk memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang kelima, kepadatan penduduk. Migrasi dibedakan menjadi dua,
yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Migrasi antar negara dibedakan menjadi 3. Ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, penduduk Maroko pindah ke Indonesia. Terus ada juga emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Misalnya penduduk Indonesia pindah ke Uzbekistan. Terus ada juga remigrasi, yaitu kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri adalah perpindahan penduduk dari daerah ke satu daerah lain, masih dalam satu negara. Migrasi dalam negeri antara lain transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu pulau atau provinsi yang padat penduduknya ke pulau atau provinsi yang jarang penduduknya. Terus yang kedua, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan mencari perbaikan hidup. Dan yang ketiga, faktor penarik yang terdapat di kota-kota. Salah satu contohnya misalnya di kota lebih banyak lapangan kerja, seperti itu. Terus yang keempat, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan 1. Sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Terus yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Dan yang ketiga, survei penduduk, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Yang kelima, ada kualitas penduduk. Ada beberapa parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk, yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Dan yang ketiga, ada tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita adalah penghasilan rata-rata untuk setiap penduduk dalam suatu tahun yang ada dalam suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin tinggi pula kualitas penduduknya dari segi ekonomi. Yang keempat, yaitu mata pencarian, merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Poin kedua, yaitu struktur sosial. Struktur sosial yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat, sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi negara. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong atau supporter dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Yang ketiga, yaitu sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Nah, di sini ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung.
Pengaruh langsungnya itu ada konsep komoditi, yaitu tenaga kerja dianggap sebagai komoditis atau barang dagangan yang harganya berupa gaji atau upah. Yang kedua, konsep kebebasan memilih, yaitu dalam administrasi negara, dalam hal ini administrasi kepegawaian. Pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Terus yang ketiga, konsep kebebasan kontrak, yaitu di pasar orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat yang disetujui. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai dengan didirikannya inspeksi perburuhan, perlindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Yang poin keempat ada ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya itu, sendi itu bagaikan sesuatu yang menyatukan dua benda. Jadi, apa sih yang mempersatukan berbangsa dan bernegara? Yaitu 1. Toleransi yang tinggi, 2. Keterbukaan, dan yang ketiga keadilan. Selanjutnya poin yang kelima, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara ilmuwan politik bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara itu merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.